Kesiapannya gimana nih Kak ya? Insya Allah doain siap ya. Persiapannya mungkin 70% lah ya kayaknya. Ya seneng lah. Kayaknya sekarang nggak ada ngunduh mantu. Ayahnya lagi ekonominya kurang baik. Doakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Langkah El Rumi untuk meminang sang pujaan hati, Syifa Haju, rupanya benar-benar tidak main-main. Setelah jalinan asmara mereka sukses membuat baper seantero negeri, El dan Syifa kini telah mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Keduanya dikabarkan sudah sepakat untuk mengikat komitmen dalam sebuah prosesi lamaran yang akan digelar pada Kamis 22 Januari 2026. Momen istimewa tersebut nantinya akan menjadi ikatan resmi bagi kedua belah pihak sebelum mereka melangkah ke tahapan berikutnya, yakni prosesi akad nikah. Kesiapannya gimana nih Kak ya? Insya Allah doain siap ya. Persiapannya mungkin 70% lah ya kayaknya. Ya kita doain buat Syifa sama El semoga lancar. Di tengah gegap gempita rangkaian acara menuju pernikahan El Rumi dan Syifa Haju, ada satu hal yang cukup menarik perhatian publik. Ayah El Rumi, Ahmad Dhani, sempat memberikan pernyataan terkait konsep efisiensi dalam penyelenggaraan acara pernikahan putranya. Dhani mengungkapkan bahwa pihak keluarga memutuskan untuk tidak menggelar prosesi ngunduh mantu. Keputusan tersebut diambil murni demi efisiensi waktu serta pertimbangan faktor ekonomi, sehingga fokus utama tetap tertuju pada inti pernikahan yang sakral, tanpa harus disertai terlalu banyak rangkaian pesta tambahan. Oh kemarin udah fitting baju buat lamaran. Ya seneng lah. Pertengahan tahun pokoknya. Untuk lamaran ya Pak? Lamarannya bentar lagi. Kayaknya sekarang nggak ada ngunduh mantu. Ayahnya lagi ekonominya kurang baik. Perihal konsep hari bahagia nanti, El Rumi dan Syifa Haju tampaknya ingin menggabungkan dua hal yang berbeda namun saling melengkapi. Pasangan ini memilih konsep pernikahan yang memadukan keanggunan adat Jawa dengan sentuhan modern internasional. Perpaduan tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap akar budaya keluarga, sekaligus menghadirkan nuansa kekinian yang elegan. Di tengah kesibukan mempersiapkan segala kebutuhan jelang hari istimewa itu, El dan Syifa pun tak henti-hentinya memohon doa, serta dukungan dari masyarakat agar seluruh rangkaian prosesi pernikahan dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Ada konsep Jawa-Jawanya juga Ya. Oh kalau busananya cuma baru untuk pre-wed dan acara yang kemarin kita tahu semua. Desainnya nanti kita nggak mau mendahuluin, barangnya udah jadi, tinggal nanti tunggu El sama Syifa untuk post di IG-nya masing-masing. Kan sudah ada fashion stylist, sudah ada Wandahara, jadi sudah ada patokannya kurang lebih kayak gimana, seperti apa. Jadi ya kita tinggal tektokan aja bahan, tempat, menyesuaikan dengan gaun. Jadi tinggal approval dari mereka oke, suka, tinggal bikin aja. Sekali lagi tema, model, desain nanti kita tunggu sampai El dan si Syifanya untuk nge-post dulu di IG-nya masing-masing, baru nanti bisa dilihat gitu. Super fun, nyantai, El juga santai,
pokoknya mereka couple yang super nyantai, seru, nggak banyak request dan kayak gimana-gimana. Pokoknya ngeflow, santai, lebih banyak percaya ke kita, yang terbaik pokoknya katanya. Jadi memang Brandstore itu kembali merilis trend wedding. Seperti biasa setiap tahunnya kita memang merilis trend wedding baru. Nah yang kali ini tahun 2026 itu temanya Petal Dreamscapes. Untuk muse-nya memang betul Shiva Haju. Untuk temanya sendiri itu dia adalah eksplorasi dan estetika romantis yang organik dan dreamy. Jadi kayak interpretasi barulah untuk keindahan bunga yang lebih artistik, lebih imajinatif dan emosional. Dan tentunya ini tergantung dari calon pengantinnya juga sih nanti mau menginterpretasikannya seperti apa. Jadi nanti dia tuh menciptakan suasana pernikahan yang terasa seperti di dalam dunia mimpi gitu, yang romantis, ada permainan elemen floral dan juga sentuhan modern gitu. Seperti kita tahu kan dia memang sudah melalui proposal gitu, jadi memang sudah memasuki jenjang wedding planning lah gitu ya dalam hubungannya gitu. Jadi dan kita juga melihat dia mewakili lah generasi calon pengantin yang sekarang ini lagi planning itu mungkin ya setipe-tipe lah sama Shiva gitu umurnya gitu ya, dari segi umur. Lalu juga mungkin kita melihat Shiva juga cocok dengan untuk merepresentasikan tema ini karena dia juga personanya kan feminin, girly gitu kan, lembut. Jadi untuk tema Petal Dreamscape ini kita lihat cocok sih, dan dia juga antusias untuk waktu kita ajak untuk jadi muse, sehingga ya terjadilah kolaborasi itu. Pokoknya aku nggak bisa ngasih tahu banyak, aku cuma minta doanya dari semua. Nah, semoga lancar, semoga diyakinkan, dan semoga dimurnikan niat kita untuk mengerjakan ibadah. Pokoknya doain aja yang terus. Lihat nanti aja lah, tunggu kalau ngetor nggak surprise dong ini. Pokoknya adat atau apa? Doain aja lancar, dan semoga tidak banyak huru hara dari netizen ya. Terlalu banyak huru hara keluarga. Iya, tahun ini lebih nggak ada senyumnya sih, lebih tegang. Dari awal tuh El sudah menunjukkan keseriusannya dia gitu, bahwa dia ngedeketin Shiva itu bukan untuk dipamer-pamerin doang kemana-mana, bukan cuma buat ditenteng-tenteng doang gitu, tapi memang dia punya niatan yang baik untuk hubungan ini. Ya mungkin bener ya, kali aku juga nggak tahu ya, jangan dapat infonya dari aku ya, harus tanya langsung sama yang dimintain baju. Menjelang digelarnya prosesi tunangan, perjalanan cinta El Rumi dan Shiva Haju memang kian menarik untuk disimak. Putra kedua dari pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu tampaknya menjadi sosok calon menantu yang diidamkan oleh orang tua Shiva. Kedekatan El dengan keluarga besar Shiva pun terlihat di berbagai momentum, di mana mereka kerap menunjukkan dukungan penuh terhadap setiap aktivitas dan perjalanan karir kekasih putri mereka. Kehangatan hubungan tersebut semakin menguatkan kesan bahwa El dan Shiva mendapat restu serta dukungan penuh untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dari tadi juga aku sebelahan sama bunda ngaji, aku gini aja udah nggak berani. Ini ada aku. Mendoakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau Enggak, ya mumpung dapat calon istri yang cantik ya cepet aja ambil. Ya. berarti udah. Nah ini juga sesuai. Ketek sop bola utar kang ditekek nang disaut. Kedua belah pihak keluarga sangat menyetujui, sangat suka,
mereka sepakat dengan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Meskipun ada satu sosok wanita yang agak kaget gitu ya, agak sedikit kok bisa gitu, tapi orang tua biasanya memberikan yang terbaik untuk anaknya seperti itu. El Rumi dan Syifa Haju pun disebut telah membicarakan kehidupan pasca menikah secara matang. El nampaknya siap mengambil peran sebagai sosok suami yang suportif dan penuh pengertian. Sebagai calon kepala rumah tangga, El menegaskan bahwa dirinya tidak akan membatasi karir Syifa di dunia hiburan. Meski siap menafkahi lahir dan batin, El tetap memberikan ruang bagi Syifa untuk terus berkarya dan menjalani aktivitas syuting apabila hal tersebut membuat istrinya kelak merasa bahagia dan terpenuhi. Sikap ini pun mencerminkan komitmen El untuk membangun rumah tangga yang dilandasi saling dukung dan pengertian. Syifa karakter yang membuat seseorang ingin terfokus pada mindset. El adalah orang yang hidupnya atau seorang yang suka ingin bekerja, terus bekerja, sibuk, ada aja kesibukan seperti itu yang dilakukan oleh El. Akan tetapi sebenarnya dua karakter ini sama-sama sih. Ini adalah orang yang pandai, El adalah orang yang sibuk untuk sebuah pekerjaan. Kedepannya berkah, insya Allah ketika dua insan ini bersatu di hari yang pas, di bulan yang pas, insya Allah Allah berikan keberkahan. Saya melihat mereka dalam satu tahun itu ada sedikit trouble ketika mereka menikah, dan ini bukan tahun ini saya lihat, kayaknya tahun depan ini ada sedikit trouble perkara hati ya, tapi insya Allah mereka akan berkah terus sampai punya anak, menikah langsung punya anak. Yang penting L-nya harus bisa menuntun, mengarahkan pasangannya ini, karena saya lihat sih dalam kondisi berdua ini lebih dewasa perempuannya dibanding laki-lakinya, dan harus bisa memakluminya juga untuk perempuannya. Saya rasa mereka akan langgeng meskipun karakter yang laki-laki ini agak agresif ya, karakter yang tenang, karakter yang luar biasa lah. Saya orang yang luar biasa, dia bisa memposisikan diri seperti itu. Bertemu dengan El Rumi tampaknya memberikan keyakinan tersendiri bagi Syifa Haju untuk tidak lagi terus dibayang-bayangi masa lalu pahit yang pernah dialami keluarganya. Kehadiran El perlahan menjadi penyembuh atas luka hati serta trauma akibat perpisahan orang tuanya. Tak hanya itu, El juga menghadirkan rasa aman melalui kasih sayang yang tulus dan utuh, membuat Syifa merasa dicintai sepenuhnya. Hubungan keduanya pun kian memperlihatkan kedewasaan emosional dan kepercayaan yang kuat untuk menatap masa depan bersama. Iya, alhamdulillah. Doain ya, semoga lancar teman-teman. Ntar nyangka nggak sih kawan? Nggak nyangka kayaknya. Seperti apa sih Syifa? Nggak nyangka kok. Terima kasih ya. Makasih ya. Soal nikah doain aja lah pokoknya. Lakuin sih Kak El, doain aja ya, doain yang terbaik. Makasih ya. Makasih ya semua ya, makasih ya. Doain yang terbaik aja ya pokoknya ya. Apa yang bikin mantep Kak El? Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.